Saya kalau boleh jujur latar belakangnya minoritas ya. Triple minoritas karena saya juga disabel gitu ya. Nggak cuma Cina dan Kristen tapi disabel gitu ya. Rasanya kok nggak ada kegiatan atau kebijakan beliau, tindakan beliau sebagai gubernur yang mendiskriminasi teman-teman saya atau yang dianggap kita pikir sebagian barangkali ada di sini juga akan dilakukan oleh seorang Anies Baswedan ketika di DKI. Tidak ada itu. Ini barangkali konfirmasi dan barangkali juga testimoni bahwa beliau tidak cuma akan jadi presiden yang membangun, presiden yang mengayomi semuanya, siapapun kelompoknya. Dan ini rasanya dibutuhkan karena kita butuh stabilitas dalam bekerja ke depan, mengatasi krisis, menghadapi tantangan yang semakin luas. Tahun ini krisis katanya Bang di Eropa dan mungkin akan berdampak ke kita. Ini harus disiapkan dari sekarang. Dan dari semua capres yang ada, ya rasanya memang Pak Anies yang siap. Dia sudah buktikan, dia akan lakukan itu. Dia ini boleh dibilang brilliant politician lah, jago banget gitu loh. Kan tadi saya bilang bekerja satu hal, memperlihatkan dan meyakinkan masyarakat bahwa dia bekerja dan baik, itu hal lain lagi. Kita semua punya tantangan itu. Semua yang pernah atau menjadi politisi, pernah menjabat atau belum menjabat gitu ya, akan tahu tantangan itu. Bekerja baik aja nggak cukup kalau masyarakat tidak tahu. Nah ini bagi saya dimiliki oleh Pak Anies Baswedan. Dia akan bisa meyakinkan rakyatnya bahwa mau ke arah mana, kita akan bergerak menuju kemana. Seorang yang punya visi, punya mimpi besar seperti ini kita butuhkan sekarang. Bukan cuma pelaksana atau petugas partai yang nurut aja apa kata mau orang-orang dekatnya, tapi harus orang yang punya keberanian, integritas kata Bang Saud tadi, memimpin bangsa ini tanpa kecuali. Semua golongan dilayani. Tidak ada diskriminasi, tidak ada pilih kasih gitu. Dan lagi-lagi Jakarta menjadi saksi apa dan bagaimana seorang Anies Baswedan memimpin Jakarta itu. Boleh sedikit referensi ya. Ya, Kementerian ATR BPN anggarannya cuma 8,5 triliun setahun. Itu seluruh Indonesia dengan 400 kantor se-Indonesia. DKI itu 80 triliun. Jadi bisa jadi memimpin DKI itu seperti memimpin 10 kementerian, Bang Andi. Dan kalau memimpin DKI berhasil, rasanya pantas jadi presiden di Indonesia. Nah yang akhirnya saya kira Pak Anies sering menyampaikan ya, pemilu itu adalah kesempatan kita mengoreksi apa yang kurang, apa yang sudah baik kita lanjutkan, yang kurang kita perbaiki, termasuk kalau yang ada yang keliru kita ubah dan menghadirkan yang baru. Hal-hal ini dibutuhkan karena negara ini harus berlanjut pembangunan ke depan, tapi juga punya arah yang tegas ke arah ke depan. Tidak cuma bagaimana bagi-bagi kekuasaan, tapi apa yang menjaga beliau terus memberikan arah pada bangsa ini. Jabatan politik itu memberi arah. Jadi saya tuh Bang Saud, salah satu bonusnya jadi aktivis dulu ya, begitu jadi wamen, teman-teman PNS butuh retorika, butuh mimpi. Rasanya Pak Anies ini akan memberikan mimpi itu, beliau juga akan mewujudkan itu. Dan kalau kita dukung, Indonesia ini rasanya akan baik dan maju, lebih sejahtera ke depan. Itu perjuangan, itu juga barangkali panggilan kita. Ini saya nggak tahu ya, ini rencana awal ini saya kira nggak mikirin bahwa PKS akan deklarasi 2 hari lalu. Tapi kok rasanya momentumnya pas banget. Jadi thank you banget ini Bang Abil, ini luar biasa, feel-nya udah dapet. Tinggal kita berjuang mulai dari hari ke hari, perjuangan yang menyenangkan karena datang dari ketulusan dan keikhlasan dalam bergerak. Terima kasih.